Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang fisika mengenai momentum dan impuls. Momentum sendiri adalah hasil kali antara benda dengan kecepatan gerak benda tersebut. Semakin besar massa yang dimiliki suatu benda, atau dalam kata lain, benda tersebut semakin berat, maka kemungkinan untuk memiliki momentum yang besar itu semakin besar. Momentum yang besar tersebut diperoleh akibat kecepatan dan massa benda yang besar. Momentum dirumuskan dengan rumus P sama dengan M dikalikan V, di mana M itu adalah massa dengan satuan kilogram, lalu V itu adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sangat erat dengan prinsip momentum ini. Contohnya adalah pada kendaraan. Kendaraan yang berat akan semakin sulit berhenti ketika direm, seperti misalnya mobil truk. Hal tersebut dikarenakan massa yang semakin berat akan mengakibatkan momentum yang semakin besar pula. Sehingga, untuk menghentikan mobil truk, itu dibutuhkan gaya gesek dari rem yang besar pula. Oleh karena itu, mobil truk tidak boleh melaju terlalu kencang di jalanan karena truk lebih sulit berhenti dibandingkan mobil biasa. Hal tersebut dikarenakan massa atau berat dari mobil truk tersebut besar, sehingga akan menghasilkan momentum yang besar pula apabila kecepatannya semakin tinggi. Maka dari itu, kalau kita naik truk, pelan-pelan saja ya. Lain halnya dengan mobil-mobil kecil seperti sports car. Sports car seperti Ferrari 812 Superfast ataupun Porsche Panamera ini memiliki bobot yang ringan lalu didukung dengan sistem pengereman mobil yang sangat mumpuni, sehingga akan sangat mudah untuk menghentikan melaju mobil ini walaupun mobil ini bergerak dengan kecepatan tinggi sekalipun, karena momentum yang dihasilkan mobil ini akan kecil diakibatkan dari bobotnya yang ringan lalu aerodinamikanya yang bagus pula. Selain itu, kita akan membahas tentang hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum ini terjadi apabila dua buah benda mengalami tumbukan ataupun tumburan gitu, misalnya seperti pada kecelakaan sebuah kendaraan. Hukum kekekalan momentum ini dirumuskan dengan M1 dikalikan dengan V1 ditambah M2 dikalikan dengan V2 sama dengan M1 dikalikan dengan V1 aksen ditambah dengan M2 dikalikan V2 aksen. Itu berarti momentum sebelum bertumbukan itu sama dengan momentum setelah bertumbukan, di mana V1 aksen dan V2 aksen itu melambangkan kecepatan masing-masing benda setelah mengalami tumbukan. Dan M1 dan M2 adalah massa dari masing-masing benda yang bertumbukan. Tumbukan tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna, yang kedua adalah tumbukan lenting sebagian, yang ketiga adalah tumbukan tidak lenting. Dikatakan lenting sempurna apabila tumbukan tersebut memiliki koefisien restitusi sama dengan 1, lalu dikatakan lenting sebagian apabila tumbukan tersebut memiliki koefisien restitusi lebih dari 0 namun kurang dari 1, misalkan 0,5, lalu dikatakan tidak lenting apabila memiliki koefisien restitusi sama dengan 0. Untuk koefisien restitusi sendiri itu didapatkan dari minus hasil selisih dari kecepatan masing-masing benda setelah mengalami tumbukan dibagikan dengan selisih kecepatan masing-masing benda sebelum mengalami tumbukan, dirumuskan sebagai E sama dengan min V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1. Untuk contoh soalnya adalah sebagai berikut. Setelah berbicara tentang momentum, kali ini kita akan membahas tentang impuls. Impuls adalah gaya yang bekerja pada selang waktu tertentu. Contohnya adalah pada pemain baseball. Ketika bola dipukul, ada waktu kontak antara bola dengan tongkat pemukul. Semakin lama bola bersentuhan dengan tongkat pemukul, maka impulsnya akan semakin besar dan bola pun akan melenting lebih jauh lagi. Hal ini juga berlaku pada pemain tenis yang memukul bolanya. Namun, yang perlu dicatat adalah kontak yang terjadi antara bola dengan raket tenis ataupun dengan tongkat pemukul baseball tersebut terjadi sangat-sangat singkat, sepersekian detik itu waktu terjadinya, sehingga
itu walaupun sepersekian detik sangat amat berpengaruh terhadap lentingan yang dialami oleh bola yang dipukul. Impuls sendiri dirumuskan dengan rumus I sama dengan F dikalikan dengan delta T, atau bisa juga disebut impuls itu adalah perubahan momentum, di mana I sama dengan delta P, atau bisa juga dikatakan massa dikalikan dengan V2 min V1, seperti itu. Berikut adalah contoh soal dari impuls. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Jangan lupa tekan tombol like jika Anda menyukai video ini. Dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa subscribe. See you and have a nice day.